Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, kriteria yang jadi imam ya. Lanjut sampai mana kemarin? Sekarang lanjutkan yang ke-10. Orang yang badannya lebih bersih. Badannya lebih bersih. Jadi kalau kita ingin mengangkat seseorang jadi imam, terutama imam rawatib ya. Nah, juga termasuk adalah badannya bersih. Orangnya itu rajin mandi. Jangan ibarat kata jadi imam berbau badan, berbau ketek. Nah, jangan. Coba ulangin bacaan pertama itu, kita lihat kemarin tuh. Pertama apa kemarin? Ya, supaya ingat. Imam rawatib yang telah ditunjuk oleh Pemimpin dalam satu daerah. Kemudian yang telah ditunjuk oleh hakim. Terus Kemudian yang telah ditunjuk dari pengurus masjid. Lanjut. Kedua, orang yang paling ahli dalam ilmu fikih. Nah, ilmu. Dari situ sebenarnya kita ingin bikin kriteria adalah yang ahli ilmu fikih dulu. Kalau tadi yang ditunjuk sama pemerintah atau pengurus masjid, nah ini ya tergantung pengurusnya. Nah, kalau pengurus ingin mengangkat satu imam rawatib, kita lihat urutannya ini. Ya, ahli fikih dulu. Maksudnya fikih apa kemarin? Fikih salat. Kemudian yang kedua, selanjutnya tadi ahli qiraat, ahli fikih. Terus selanjutnya Orang yang paling fasih dalam bacaan. fasih dalam bacaan. Sebagian ulama mengatakan yang banyak hafalan Qur'annya. Tapi kalau banyak hafalan dengan yang fasih tapi tidak banyak hafal Qur'an. Banyak hafal Qur'an tapi bacaannya kacau. Ya, karena saya terus terang ada juga mendapati orang-orang yang banyak hafalan Qur'annya tapi bacaannya itu amburadul. Mana yang diutamakan? Yang fasih lebih dahulu. Ya. Lanjut. 4. Orang yang paling wara'. Wara' artinya menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Lanjut. 5. Orang yang lebih terdahulu berhijrah ke kota Madinah. Nah, berhijrah. Sekarang kan gak ada lagi hijrah ya. Hijrahnya secara makna. Kalau hijrah secara hissiyah itu zaman Nabi ada, zaman Nabi aja. Dari awal hijrah sampai tahun ke-8 Hijriah kota Mekah, pembebasan kota Mekah. Setelah itu stop sudah, gak ada lagi hijrah yang hijrah beserta Nabi. Nah, sekarang hijrahnya ada, tapi hijrah secara makna. Yang dulu jahat berubah jadi baik, yang dulu preman sekarang taubat, itu namanya hijrah juga, hijrah secara makna. Lanjut. 6. Orang yang lebih dulu masuk Islam. Yang dulu masuk Islam, dua-duanya mu'allaf. Yang mana yang dahulu? Yang duluan masuk Islam. Ada yang mu'allaf sama Islam keturunan, maka Islam keturunan lebih diutamakan daripada mu'allaf. Ini kalau seandainya kriteria yang kita sebutkan sama semua ya, ahli fikih, sama-sama ahli fikih, sama-sama ahli Quran, sama-sama wara, sama-sama seterusnya. Makanya kalau ada sama-sama saingannya, maka cari lagi yang di bawahnya. Lanjut. 7. Orang yang mempunyai keturunan lebih baik. Nah, keturunan baik ini seorang habaib, ini seorang kiai, diutamakan yang habaib. Ini kalau seandainya kriteria yang pertama kita sudah seimbang.
sama-sama alim, sama-sama ahli fikih, sama-sama ahli Quran, sama-sama wara terus. Sama-sama yang satu habaib, yang satu kiai, maka yang habaib diutamakan. Ya, yang satu anak kiai, yang satu anak preman, anak kiai diutamakan. Karena garis keturunannya itu yang orang baik. Lanjut, kalau sama-sama juga terus orang yang terpandang dalam masyarakat. Terpandang di masyarakat, artinya tokoh masyarakat nih. Kalau dia memang tokoh masyarakat, disegani di masyarakat, ketika dia jadi imam, orang-orang yang berjamaah dengan dia juga merasa senang. Nah, lanjut. 9. Orang yang pakaiannya lebih bersih. Pakaiannya lebih bersih. Pakaiannya bersih, necis. Ya, kalau jadi imam jangan pakaian yang sembarangan, pakai yang bagus lah. Kalau jadi imam itu diutamakan. Pakai jubah, pakai gamis, pakai bolang, pakai selendang. Pakai gamis, pakai jubah itu tidak mesti orang alim. Itu kan pakaian sunnah Nabi. Jadi walaupun tidak orang alim, ya boleh saja pakai itu. Cuman kalau sudah pakai itu, pakaian bolang, jubah dan sebagainya, ya jagalah kehormatan pakaian itu. Kalau kita memakai pakaian itu tapi kita nongkrong begitu, ya di pinggir jalan, apalagi menggoda perempuan pakai dengan pakaian seperti itu, jangan. Atau pakaian seperti ulama dipakai untuk berdukun. Makanya kan lagi rame nih ya di TV di mana-mana. Nah, sekarang ini agak susah maksudnya membedakan yang mana kiai, yang mana pemburu hantu. Pemburu hantu juga begitu. Masukkan paku dalam kelapa, kertas bisa menyala jadi api. Sekarang trik-trik semua. Ya, baik, lanjut. 10. Orang yang badannya lebih bersih. Nah, kalau pakaiannya sudah rapi dan sebagainya, harum, begitu juga badannya harum. Nah, badannya tidak berbau, karena ada juga orang bau ketek badan tuh. Jangan. Atau mulutnya bau. Mulutnya bau, bisa ngerokok jadi imam, nah tidak bagus. Jangan. Nah, lanjut. 11. Orang yang mempunyai postur badan lebih bagus. Nah, jadi atletis. nah, kalau seandainya sama-sama ini sama-sama bersih, sama-sama harum badannya, sama-sama pakaiannya rapi, alim dan semuanya. Cuman yang satu badannya ini atletis, artinya bagus lah. Atletis ke bahasa kitanya. Nah, yang satunya gembrot badannya. Nah, cari yang atletis lah. Supaya kelihatan maco begitu jadi imam kan ya. Lanjut. 12. Orang yang mempunyai suara lebih bagus. Nah, urutan suara tuh urutan yang ke-12 coba lihat. Urutan yang ke-12. Jadi suara lagu itu urutan ke-12. Kita ini di Balikpapan urutan pertama suara itu. Padahal urutan yang ke-12 kalau kita lihat di situ. Suara tadi. Ya ala kulli hal. Lanjut. 13. Orang lebih ganteng. Nah, ganteng. Sama-sama suara bagus, sama-sama alim. Yang satu ganteng, putih, berewokan, cakep lah. Yang satu hitam, berbau, apa semuanya. Pilih yang ganteng. Jadi imam itu kalau ganteng, cakep, enak juga dilihat. Kan ya? Apalagi ibu-ibu, wah senang tuh ibu-ibu tuh. Ganteng. Kan ya? Nah, lanjut. 14. Orang yang mempunyai istri lebih cantik. Punya istri cantik. Tapi kan cantik ini relatif ya. Cantik itu relatif. Artinya cantik buat saya belum tentu cantik orang lain. Cantik buat orang lain belum tentu cantik buat saya. Orang Afrika mereka merasa perempuan itu semakin gembrot semakin cantik. Itu orang Afrika tuh. Jadi kalau dia punya istri gendut itu makin cantik. Kalau kurus tidak laku. Kalau gendut cantik perasaan dia. Itu orang Afrika. Nah, suku lain kayak mohon maaf ya, suku Dayak mama, mereka punya giwang ini tinggi, panjang lebar. Itu mungkin perasaan dia cantik. Daerah mana tuh saya lihat ada juga bibirnya dipakai giwang, berjeber begini. Semakin jeber semakin cantik. Itu perasaan dia. Jadi relatif.
Nah, orang barat suka dengan warna kulit sawo mateng. Kita suka warna putih yang kayak Korea. Makanya orang kan glowing kepingin kulit kayak Korea itu. Terus terang saya pribadi saya enggak tapi suka begitu. Apalagi laki-laki terlalu putih. Apa bilang laki-laki terlalu putih itu? Ya, kayak penyanyi Korea apa ternyata BTS apa itu? Apa bilang ini laki-laki atau bencong sekalian ini? Begincu lah, begiwang lah. Laki-laki itu yang maco gitu. Ya, cari yang maco, cari yang ganteng, cari yang cakep suaranya, cari yang punya istri cantik. Artinya apa? Lebih tenang. Yang lebih tenang. Biasanya kalau dia lebih punya istri cantik lebih tenang. Tapi ya tadi cantik itu relatif. Mungkin kalau bisa juga diartikan juga imam yang sudah menikah dengan imam yang belum menikah, cari imam yang sudah menikah lebih afdal. Tapi yang sudah menikah bacaannya kacau, ini belum menikah tapi bacaannya bagus ya. Yang bacaan bagus diutamakan. Baiklah ya, lanjut. 15. Orang yang memakai baju putih. Baju putih. Pakai baju putih yang diutamakan. Lanjut. Keterangan A. Apabila mereka semuanya sama dalam martabat, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah dengan cara mengundi. Kalau seandainya semuanya kriteria lengkap nih, ya alim, sama-sama ganteng, sama-sama putih, sama-sama suara bagus, lengkap nih semuanya yang kita sebutkan kriteria tadi. Lalu siapa yang kita jadikan imam? Siapa yang kita tugaskan jadi imam? Atau pengurus ingin mengangkat imam itu yang siapa? Kalau dananya banyak, dua-duanya sekalian diangkat. Kalau dananya ada banyak, sekalian dua-duanya diangkat. Nanti satu yang berhalangan, satu yang ada, kan gitu tuh. Jangan imamnya itu ibarat kata dia yang imam, dia yang nyapu masjid, dia yang lengkap. Ini imam merangkap kaum ini. Imam merangkap kaum. Jangan juga. Nah, kalau seandainya memang ada dananya, dua-duanya diambil. Tapi kalau seandainya dananya cukup hanya satu orang imam saja, maka dengan cara diundi. Biasanya gini ya, kalau saya diminta untuk mencarikan imam di masjid, bukan saya yang menentukan itu. Jadi umpama ada orang minta carikan imam, kata saya gini, berapa gajinya dulu? Saya tanya tuh, gajinya berapa? Fasilitasnya apa yang dia dapat? Kemudian syaratnya apa? Itu aja yang saya minta. Terkadang kan ada syaratnya, guru cari yang bujangan. Kenapa? Belum ada kamar, belum ada rumah lagi. Kami cari bujangan aja. Sudah. Apalagi ngerokok, Bang? Kalau bisa jangan ngerokok. Nah, ya sudah. Apalagi ya kalau bisa hafiz Quran. Kalau enggak ya 5 juz, 3 juz yang penting ada gitu. Oh ya. Ada lagi yang mensyaratkan apa? Kalau bisa guru katanya semuanya serbaguna. Artinya dia bisa memandikan orang mati, bisa mimpin tahlil, bisa apa semuanya. Ada seperti itu yang minta carikan imam biar kada hafal Quran katanya. Cuman dia bisa memandikan orang mati, bisa menghafani, pokoknya bisa memimpin lah di masyarakat, bisa bertahlil, bisa apa semuanya. Ada, kita pernah carikan seperti itu, dapat. Kami bisa tahlilkah apa mati semuanya bisa. Mau nggak jadi imam, gajinya sekian, mau katanya, selesai. Maka dia bilang gajinya ini sekian aja katanya. Cuma nanti kalau orang bertahlilan kan dapat tuh. Apalagi kalau bubuhan NU semuanya di kampung itu bisa tiap malam bertahlilan. Kan lumayan tuh. Ada tambahan ibarat kata. Pokoknya tenang aja kalau orang yang megang Allah Ta'ala itu dia rezekinya itu nggak pernah putus, ada aja rezekinya. Ya min haitsu la yahtasibnya itu sangat banyak gitu. Nah, jadi diundi pengurus ngundi. Nah, kalau saya saya biasanya saya belum tuntas cerita tadi ya. Jadi kalau saya diminta itu saya kriterianya saya tanyakan syaratnya apa, gajinya berapa, dia fasilitas apa yang dia dapat.
Nah, nanti saya carikan tuh kandidatnya. Kandidatnya ada 1, 2, 3 sampai berapa orang begitu. Nah, itu biasanya saya suruh tidak langsung bersamaan. Saya bilang calling pengurusnya, Pak, ini ada beberapa imam yang Bapak minta carikan. Tolong nanti dia jadi imam. Tanggal hari ini tolong dia jadi imam di masjid itu. Seluruh jamaah hadir. Nanti bisa diinterview waktu dia jadi imam kan, dites dulu bacaannya apa semuanya. Biasanya antara maghrib dengan isya, maghrib jadi imam, isya jadi imam. Tes dulu Pak, kira-kira jamaah cocok enggak? Kalau mereka cocok silakan, tapi jangan langsung karena ada 3, ada 4 ini yang mendaftar ini. Nah biasanya itu nanti datang dia, saya bilang nanti jangan lupa dikasih ampau tuh, ya 100.000 kah berapa kah, dia kan datang jauh-jauh tuh. Inggih guru, datang imamnya, ya dites, nanti jamaah hadir, sudah dapat 2-3 orang, mereka putuskan yang mana sudah ini, yang pertama sudah, yang ketiga boleh sudah. Nah nanti saya ngontrol tuh. Maaf ya, yang diterima dari pengurus masjid adalah yang pertama si fulan, yang lainnya tidak diterima. Selesai. Nanti minta lagi, adakah guru carikan lagi nah ya bisa kita gitu. Nah ya seperti itu. Nah jadi terus terang saya kalau orang minta carikan imam, saya tidak langsung kamu langsung jadi imam, enggak ada berani. Kita kandidatnya dulu, nanti kita serahkan ke jamaah dan pengurus yang menentukan tadi. Nah begitu tuh. Kalau seandainya sama itu kandidatnya ada 2, 3, 4, maka dengan cara diundi, atau kalau saya istilahkan itu dimusyawarahkan, bukan hanya pengurus tapi juga masyarakat juga ikut andil di jamaah, ikut andil juga. Supaya apa? Supaya kalau orang Banjar itu tidak saling tiwas meniwas, tidak saling salah menyalahkan kalau seandainya terjadi sesuatu ke depan. Nah, kemudian apa syaratnya, apa perjanjiannya? Nah, biasanya begitu tuh. Nggak boleh keluar guru. Ada yang katanya boleh aja keluar, tapi izin. Ya, boleh nggak dia jadi khotib di luar? Boleh. Kan ada syaratnya. Ada masjid itu mengekang. Pokoknya Jumat mesti di masjid itu, di masjid yang dia jadi imam, tidak boleh kemana-mana. Sedangkan dia bisa jadi khotib juga, jadi apa semuanya. Akhirnya gajinya sedikit, ibarat kata dia nggak bisa kemana-mana, nggak awet, pindah lagi ke masjid. Saya terus terang ya, beberapa masjid itu saya berikan saran. Kadang mereka ngeluh, kenapa ya masjid kami Pak Ustadz imamnya sering berhenti, nggak awet gitu. Nah kata saya, berapa gaji? Sekian, pantasan aja kata saya, di bawah standar para masjid-masjid yang lain. Tapi ya kami dananya cuma segitu katanya. Nah saya bilang begini, kalau mau aman imam itu tidak kemana-mana, gampang saja. Apa itu? Biar gajinya nggak terlalu banyak kayak masjid lain. Tetapi berikanlah dia ruang untuk berdagang. Mungkin ada toko di situ, halaman masjid, bikinkan dia toko, lalu dia berdagang situ. Jangan dipungut sewaannya, tenang dia. Tenang. Makanya ada sebagian imam itu dia dikasih toko, dia jualan situ, jualan sate. Nanti sampai jadi imam, sampai salat tutup dia, jadi imam lagi. Tenang, dan dia nggak mau kemana-mana sudah. Dan itu sudah saya kasih tahu ke beberapa pengurus masjid seperti itu. Tapi ada juga pengurus masjid pelit banget, dipungut sewaan lagi. Kata saya, jangan dipungut sewaan, belum tentu dia punya laku jualannya. Nah seperti itu tuh ya, ala kulli hal. Baik, dengan cara diundi atau yang kita katakan tadi ya, dimusyawarahkan. Bukan hanya pengurus, tapi kalau bisa dilibatkan jamaah dilibatkan itu. Lanjut. B. Imam yang adil lebih afdal dari orang yang fasik, sekalipun yang fasik itu lebih fasih dan lebih ahli dalam ilmu fikih. Baik, ini permasalahannya. Imam yang adil, arti adil itu seseorang yang tidak mengerjakan dosa besar dan tidak juga mengerjakan dosa kecil terus menerus. Ya kayak bebuan pian-pian ini sampean sama ini insya Allah orang adil.
Lawanan dari orang adil adalah orang fasik. Fasik adalah orang yang mengerjakan dosa besar atau mengerjakan dosa kecil tapi continue. Sering banget dia melakukan dosa kecil. Termasuk ucapan yang jorok, porno. Itu jangan dijadikan imam. Kan ada zaman sekarang ini kan apa istilah-istilah itu ya. Mohon maaf kata-kata nama-nama binatang. Kadang dia sering keluar mulutnya itu dengan ucapan nama-nama binatang atau apa itu. Ini lagi yang tren apa namanya? Selebau apa namanya itu? Selibau apa namanya itu? Yang sitium itu nah, selibau apa? Selebau apa namanya itu? Anak-anak tuh ngikutin semuanya. Apa-apa ini anak-anak. Kita kadang nggak ngerti apa maksudnya selibau. Selibau apa istilahnya itu? Nah, anak-anak tuh yang tahu tuh. Nah, ada imam ucapannya seperti itu jangan. Jadi imam yang adil itu lebih afdal untuk dijadikan imam ketimbang imam yang fasik ya. Sekalipun imam yang fasik ini fasih bacaannya, tapi dia suka berbuat maksiat seperti umpama suka pakai celana pendek ya, apalagi nongkrong begitu di pinggir jalan sampai tengah malam. Ini kurang baik, jangan dijadikan imam walaupun dia fasih. Imam tapi suka berbohong, jangan juga. Ini imam tapi dia suka bohong, jangan seperti itu. Baik, lanjut. Imam yang balik lebih afdal dari anak yang belum balik, sekalipun anak yang belum balik itu lebih fasih dan lebih ahli dalam ilmu fikih. Nah, imam yang balik itu lebih afdal daripada imam yang belum balik. Walaupun dia masih kecil, dia hafal Quran, bacanya fasih dan sebagainya. Tapi belum balik, maka lebih diutamakan yang balik. Saya lihat di mana tuh imam anaknya kecil. Allahu Akbar, dia bacaannya bagus, hafal Quran. Ya kalau untuk latihan enggak apa-apa, tapi kalau untuk dijadikan imam rawatib jangan. Ya. Jangan. Kalau untuk latihan sekali-sekali dites tampil boleh. Anak-anak santri itu begitu tuh, kalau bulan puasa biasanya nanti imam tarawih itu gantian. Disuruh muridnya jadi imam. Kenapa? Latihan. Nah, tapi kalau rutinan jangan. Yang kecil, anak kecil yang belum balik jangan. Walaupun dia bagus bacaannya. Lebih afdal yang balik. Lanjut. Imam dari orang yang merdeka lebih afdal dari seorang hamba sahaya. Seorang yang merdeka lebih afdal daripada hamba sahaya. Sekarang kan enggak ada hamba sahaya nih ya. Kalau zaman dulu hamba sahaya banyak, budak hamba sahaya. Manusia tapi diperjualbelikan. Nah, ada orang merdeka, imamnya merdeka, yang satu budak, walaupun yang budak ini hafal Quran. Maka yang lebih diutamakan yang orang merdeka. Kenapa? Karena status sosialnya lebih tinggi yang merdeka. Baik, lanjut. Imam dari orang yang bermukim lebih afdal dari orang yang musafir. Ya, orang yang mukim lebih afdal daripada musafir. Ya, saya terkadang itu jalan begitu ya, ke Banjar atau ke Samarinda, tiba di masjid. Saya ikut sholat di situ. Pas pertama tiba-tiba nanti imamnya datang tuh. Entah gimana dia tahu sama saya. Pian jadi imam. Kata saya musafir. Pian aja jadi imam. Nah, biasanya ketika saya pribadi bilang saya musafir, yang ini oh ya Kak. Dia jadi imam. Tapi terkadang disuruh juga jadi imam pian. Saya bilang saya musafir. Kenapa? Nanti habis salam langsung ngacir saya. Itu musafirnya. Habis salam langsung ngacir. Nanti kalau baca wirid lagi kelamaan nanti. Ya, kita mau jalan cepat. Nah, seperti itu ya. Cuman kalau memang kita melihat dia orang musafir tapi dia alim dan sebagainya, ya kita mintakan dia jadi imam, maka boleh-boleh saja. Seperti tadi di pondok ada Habib
Habib Muhsin Atas dari Madinah, berserta rombongan datang dia. Datang ke pondok, saya tunggu dari zuhur nggak datang-datang. Kata ini kalau sama Habib ini jangan harap tepat waktu saya. Ini banyak jam lambatnya, saya santai aja nungguin begitu. Pas adzan asar datang rombongan tadi sama siapa namanya, siapa anak adanya Said Novel, siapa namanya, Haidar ya, sama Haidar datang. Akhirnya saya bilang, Habib, takun imam, kau jadi imam, Habib. Oh iya kak, katanya. Iya sudah, jadi imam. Nah selesai jadi imam, sholat asar, sedikit bicara, kemudian makan. Kurang lebih jam 5 langsung ke Samarinda. Nah karena beliau adalah orang alim, habaib, kemudian dan sebagainya, walaupun musafir, saya tuan rumahnya, memang saya yang lebih afdal untuk jadi imam. Tapi saya melihat ini habaib, maka silakan. Tapi kalau seandainya, tapi ada juga terkadang saya jadi imam. Ada tamu begitu, ada kiai atau siapa begitu, ustadz dan sebagainya. Terkadang ada habib juga tapi masih muda dan sebagainya, suruh jadi imam. Atau mereka banyak yang nggak mau. Biasanya saya yang maju langsung jadi imam. Ala kulli hal seperti itu. Ya, tapi kalau memang orang alim, bolehlah kita jadikan imam dia. La ilaha illallah. Di sini nih para ustadz-ustadznya berapa orang yang penceramah di sini? Kalau ada ustadznya kan biasanya imam rawatibnya mundur aja, paham-paham aja. Kan ya. Padahal imamnya dari mana-mana terkadang. Ya ala kulli hal. Tapi kalau seandainya imam rawatib langsung membaju seorang yang ustadz, jadi jangan sarik. Oh aku itu ndak hormat sama aku itu. Jangan. Ya, dan juga seperti itu. Coba lihat para ulama itu ya, itu para habaib itu ya. Kalau dia bertamu ke tempat orang, termasuk tempat saya itu. Ketika sampai sholat, dia nunjuk saya duluan. Ya Syekh, imam. Lah kata saya. Antum aja yang jadi imam. Nah, mempersilahkan dulu kepada tuan rumah untuk jadi imam, dan itulah adab. Tapi kita yang persilakan. Fadhal ya Habib, bagaimana barakah minkum, kita minta barakah dari antum jadi imam. Nah seperti itu. Ala kulli hal. Lanjut. Imam dari anak yang halal lebih afdal dari anak zina. Oh iya, anak halal, yang sini anak zina, bagus yang halal jadi imam. Lanjut. Hamba sahaya yang ahli dalam ilmu fikih sama satu martabat dengan orang yang merdeka yang dia tidak ahli dalam ilmu fikih. Begitu juga antara orang yang buta dengan orang bisa melihat. Nah, orang-orang budak sahaya tapi alim. Yang ini orang merdeka tetapi dia tidak alim. Ini derajatnya sama, ini satu derajat kata ulama. Ya. Kemudian begitu juga orang yang buta dengan orang yang melihat itu sama derajatnya. Jadi tidak masuk di dalam kriteria yang buta tadi. Ini sama-sama alim, sama-sama pintar, sama-sama lengkap nih. Cuman yang satunya buta, yang satunya tidak buta. Yang mana yang diutamakan? Oh enggak ada, sama-sama ini derajatnya sama. Kenapa? Karena kata ulama begini ya. Orang buta itu walaupun dia tidak melihat, tapi biasanya dia lebih khusyuk. Dia lebih khusyuk daripada orang yang ngelihat. Nah, cuman kekurangannya juga adalah kalau orang yang ngelihat itu dia bisa melihat di sekitarnya ada najis atau tidak. Tapi kalau orang buta nggak tahu ada tahi cacak apa, dia nggak bisa tahu. Nah, jadi ada kelebihan, ada kekurangan antara orang buta dengan orang yang melihat ini. Makanya kata ulama, sederajat saja orang buta ini. Sederajat saja dengan orang yang melihat. Banyak ya ulama-ulama yang buta itu banyak. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad itu pun juga beliau buta. Tapi orang alim, beliau jadi imam. Nah, begitu juga di Mekah itu ada mufti siapa gitu ya. Itu buta itu orangnya, buta, tapi jadi mufti. Jadi terkadang orang buta ini lebih pintar, lebih alim daripada orang yang lihat.
ala kulli hal. Jadi sama ya derajatnya orang ngelihat dengan orang yang buta itu sama saja derajatnya kalau dia jadi imam. Lanjut. Keterangan apabila mereka semua sama dalam martabat, maka mereka harus mengundi siapakah yang paling pantas menjadi imam. Sudah tadi ya diundi, kalau semuanya kriteria memenuhi maka dengan cara diundi, atau yang kita katakan tadi adalah bermusyawarah antara pengurus dengan jamaah. Jangan mentang-mentang pengurus atau mentang-mentang ketua memaksakan kehendak dia. Jamaah nggak suka, pengurus suka. Akhirnya apa yang terjadi? Pengurus ketua ini memasukkan orang tadi, jamaah nggak suka. Akhirnya nanti jamaah pada lari semua. Ya, jangan juga terlalu otoriter jadi ketua. Baik, lanjut. B. Imam yang adil, dia itu lebih afdal untuk menjadi imam. Ya, imam yang adil. Imamnya adil, pemimpin yang adil, jelas dia lebih afdal daripada selainnya. Lanjut. Ketimbang imam yang fasik, sekalipun pemimpin yang fasik itu lebih banyak hafalan Al-Qur'an dan lebih alim. Ya, ini sama-sama camat nih. Sama-sama camat. Umpama ada diundang sama wali kota, camat kumpul, yang satu camatnya alim, satu camatnya alim, pintar, baik, yang satu camatnya suka korupsi, ya. Walaupun yang camat yang korupsi ini alim, pintar, hafal Quran dan sebagainya, maka lebih diutamakan camat yang baiknya nih, walaupun dia tidak tapi alim. Lanjut. Seseorang yang balik, dia itu lebih afdal untuk menjadi imam ketimbang anak yang belum balik, sekalipun anak yang belum balik itu lebih banyak hafalan Al-Qur'annya dan lebih alim. Nah, sudah kita bahas ya. Lanjut. Kayak itu ulangin ya. Ulang ya semuanya tulisannya. Enggak apa-apa, baca lagi dah. D. Seseorang yang merdeka, dia itu lebih afdal untuk menjadi imam ketimbang seorang hamba sahaya. Lanjut dah. E. Seseorang yang bermukim, tidak musafir, dia itu lebih afdal untuk menjadi imam ketimbang seseorang yang sedang dalam keadaan musafir. Nah, sudah kita bahas juga tadi ya. Ulang tulisannya itu. Habis? Belum? Hah? Berapa menit lagi? Hah? 1 menit. Banyakkah? Banyak permasalahannya. Hah? Dihabisin kah? Ayo dah habisin. Anak yang halal, anak yang didapat dari perkawinan yang sah, dia itu lebih afdal untuk menjadi imam ketimbang anak zina. Nah, sudah tadi, lanjut. Seseorang yang merdeka tetapi dia tidak alim, dan seseorang hamba sahaya tetapi alim, mereka semua itu sama satu martabatnya. Lanjut, sudah kita bahas. Seseorang yang buta dan seseorang yang melihat atau tidak buta, mereka itu semua satu martabat. Seseorang yang mendengar atau tidak tuli dan seseorang yang tuli, mereka semua itu satu martabatnya. Orang tuli. Tapi biasanya kalau orang tuli itu pasti bisu. Biasanya begini ya, ini istilahnya gini. Orang bisu sudah pasti tuli. Tapi kalau tuli belum tentu bisu. Orang bisu itu pasti tuli. Tapi kalau orang tuli belum tentu bisu. Ada nggak orang tuli tapi nggak bisu? Ada. Contohnya apa? Haji Bolot. Itu kan tulian aja ya, acting aja. Tapi memang ada orang yang sudah tua, dia itu nggak tapi pas mendengar atau dia kena benturan, dia punya telinga, dia nggak bisu. Tapi sebaliknya, kalau orang bisu itu bisa dipastikan tuli itu. Nah, makanya kalau ada yang berita, kemudian ada yang pembawa acara gini. Nah, untuk siapa itu? Itu untuk orang yang bisu. Kenapa? Karena orang bisu pasti itu tuli. Tapi kalau orang tuli belum tentu bisu. Nah, cukup? Insyaallah kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumid din fa'arji'ha ilaina
kullama nahdad ilaiha wa ja'alna minal amilin bima 'allamtana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.